anak-anak Ibu kelas 8. Selamat pagi, salam sehat. Apa kabar anak-anak Ibu kelas 8? Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat, tentunya masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Anak-anak Ibu, hari ini kembali lagi bertemu belajar dengan Ibu, tentunya Ibu Rismawati Malau SPD dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, adapun topik atau materi kita pada pagi hari ini adalah materi yang baru. Kalau pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks eksplanasi, pada pagi hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu teks eksposisi. Sekali lagi, topik kita pada pagi hari ini Rabu 11 November 2020 mengenai teks eksposisi. Teks eksposisi. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, adapun KD kita pada pagi hari ini adalah KD 35, yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi yang berupa artikel ilmiah dari koran atau majalah yang dibaca. Jadi itulah KD kita pada pagi hari ini. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sesudah pembelajaran kamu diharapkan mampu yang pertama memahami pengertian teks eksposisi. Yang kedua, memahami ciri-ciri teks eksposisi. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama tadi, sesudah pembelajaran ini nanti kamu diharapkan mampu. Yang pertama itu memahami pengertian teks eksposisi. Yang kedua, memahami ciri-ciri teks eksposisi. Baik, namun anak-anak Ibu, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan membahas lebih dalam lagi mengenai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita menyerahkan segala kehidupan kita kepada Sang Pencipta lewat doa kita. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sama-sama doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada pagi hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak Ibu, kita fokuskan perhatian kita. Nah, yang pertama itu mengenai pengertian teks eksposisi. Nah, kalau pada minggu sebelumnya kita sudah membahas teks eksplanasi, adakah di antara anak Ibu yang masih mengingat sedikit? Ya? Atau apa yang kamu ingat dari pembelajaran kita minggu yang lalu mengenai teks eksposisi? Ayo. Ya, betul sekali. Ya, bahwa teks eksposisi itu adalah teks yang membahas suatu fenomena ataupun kejadian alam. Ya, itu dia. Berarti kamu masih mengingat apa yang dijelaskan pada pembelajaran kita minggu yang lalu. Nah, hari ini kita belajar mengenai teks eksposisi. Ya,
Sebenarnya anak-anak ibu, teks ini bukan lagi sebenarnya istilah yang baru bagi kamu, bukan lagi istilah yang baru bagi anak-anak ibu, ya. Contoh-contohnya ini, contoh teks eksposisi ini sebenarnya sudah sering kamu baca, ya, baik itu di majalah, baik itu di surat kabar, ya, atau buku pelajaran. Kamu sudah sering membaca sebenarnya contoh dari teks eksposisi ini, tetapi kamu mungkin belum memahami jenis teks apakah yang kamu baca tersebut. Jadi harapan ibu nanti kalau kita sudah selesai membahas mengenai teks eksposisi ini, ibu harapkan kamu mampu, ya, ketika dihadapkan atau diberikan kepada kamu beberapa jenis teks, ya, lalu kamu disuruh untuk menentukan jenis teks apakah itu, kamu sudah memahami, ya. Pada pertemuan kita pertama sekali pada bulan Juli, ya, kita membahas mengenai teks berita, ya. Jadi selama di kelas 8 ini, seperti awal pertemuan kita pertama sudah ibu katakan, kita dihadapkan dengan semua materi-materi teks, ya, materi-materi teks, ya. Oke. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai teks eksplanasi. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai pertama kita membahas mengenai teks berita, lalu masuk kita ke teks iklan, slogan, poster, ya, semua kan mengenai teks. Jadi maksud ibu di sini, ketika kamu nanti diberikan contoh beberapa teks, lalu kamu disuruh untuk menentukan jenis teks apakah itu, ya, kamu harus sudah bisa memahaminya, sudah bisa menentukan, ya. Jadi bagaimana biar bisa untuk menentukan itu? Tentunya kamu harus memusatkan perhatianmu, ya, sehingga apa yang ibu jelaskan pada pagi hari ini ada manfaatnya sama kamu. Oke. Nah, teks eksposisi adalah suatu teks yang bersifat memaparkan, namanya memaparkan, menjabarkan, menjelaskan suatu informasi, ya. Jadi ada suatu informasi di sana yang dijelaskan, dipaparkan. Kalau dipaparkan itu berarti dijelaskan secara luas, seperti itu anak-anak ibu, ya. Jadi teks eksposisi itu adalah suatu teks yang bersifat memaparkan, menjelaskan. Apa yang dijelaskan di sana? Tentu ada suatu informasi. Informasi apakah itu? Itu nanti bisa kita lihat di dalam contohnya. Ya, ini masih pengertiannya Ibu kasih. Jadi sekali lagi bahwa teks eksposisi itu adalah teks yang bersifat memaparkan, menjelaskan suatu informasi. Itulah teks eksposisi. Nah, jadi sebenarnya dari pengertian saja kamu sebenarnya sudah bisa membedakan apa perbedaan antara teks berita, teks iklan, slogan, poster, teks eksplanasi, ya, nanti lagi ada teks puisi. Ya. Itu dia. Nah, itu mengenai pengertian. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri. Ya, tadi kita sudah memahami bahwa teks eksposisi itu adalah suatu teks yang bersifat menjelaskan ataupun memaparkan suatu informasi. Kita lihat ciri-cirinya. Ya, tentu ciri-ciri semua teks itu pasti berbeda. Sama halnya dengan kita. Ya, kita walaupun sesama manusia pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda. Antara ibu dengan kamu pasti ada perbedaan ciri-cirinya, ya. Bahkan, ya, yang kembar sekalipun pasti ada sedikit perbedaannya. Tidak persis sama, udah kembar, ya, lahirnya itu hanya selang beberapa menit seperti itu, ya. Jadi sama halnya dengan teks ini memiliki ciri-ciri teks yang berbeda, walaupun nanti ada sedikit persamaan dengan teks yang lainnya. Nah, ini dia ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, nah ini dia.
memuat fakta dan pendapat. Jadi di dalam teks eksposisi itu nanti ada terdapat fakta dan pendapat atau yang sering disebut dengan istilah opini. Nah, fakta dalam hal ini benar-benar terjadi, bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, tadi kita berawal dari pengertian teks eksposisi itu adalah teks yang berisi pemaparan, penjelasan suatu informasi. Nah, jadi kalau misalnya dibuat di situ buah naga itu bisa menyembuhkan penyakit diabetes, ya. Kalau itu fakta harus benar-benar bisa kita buktikan, ada buktinya. Kasih contoh siapa misalnya yang sudah terbukti sembuh dengan buah tersebut. Itulah yang disebut sebagai fakta. Nah, tetapi di dalam teks eksposisi juga terdapat juga opini ataupun pendapat. Ya, terdapat juga opini ataupun pendapat. Misalnya menggunakan kata kemungkinan, ya. Kemungkinan dengan mengonsumsi buah ini semua penyakit, apalagi penyakit diabetes bisa sembuh. Itu kan belum pasti dia, masih kemungkinan, masih ada kata kemungkinan, belum pasti dia. Ya. Nah, kalau fakta dia, misalnya kita buat kalimatnya seperti ini. Ya. Jumlah siswa kelas 8 untuk tahun pembelajaran 2019-2020 misalnya, ya, SMP Katolik Trisakti 2 berjumlah 115. Itu faktanya, ya, sudah bisa dibuktikan. Kalau diambil juga data-datanya itu pasti, ya. Nah, sedangkan itu kalau yang kalimat yang bersifat opini itu dibuat seperti ini. Kemungkinan pada tahun ajaran baru, ya, atau kemungkinan bulan Januari 2021 pembelajaran tatap muka sudah dimulai untuk semua sekolah di seluruh Indonesia. Itu masih berupa pendapat, ya. Karena apa? Itu belum pasti. Masih ada kata kemungkinan di sana. Jadi di dalam teks eksposisi itu juga terdapat nanti fakta dan opini. Maka ciri yang pertama tadi memuat fakta dan pendapat ataupun opini. Nah, baik. Yang kedua, bersifat informatif. Bersifat informatif. Nah, artinya bersifat informatif di sini adalah memberikan informasi. Informasi itu disampaikan kepada siapa? Kepada halayak ramai yang membaca, yang mendengarkan. Nah, jadi teks eksposisi itu bersifat informatif. Artinya memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat, baik itu melalui tulisan ataupun disampaikan secara langsung. Nah, yang berikutnya, ciri yang ketiga, nah, memuat informasi pengetahuan. Memuat informasi pengetahuan. Pada ciri yang kedua tadi bersifat informatif, memberikan informasi. Pada ciri yang ketiga memuat informasi pengetahuan. Artinya informasi yang disampaikan di sana bisa menambah pengetahuanmu. Ya, misalnya yang awalnya ibu tidak mengetahui apa itu fungsi buah naga, ya, tetapi dengan adanya informasi yang dibuat melalui teks eksposisi itu bertambahlah pengetahuan ibu tentang manfaat buah naga tersebut. Itu dia. Jadi teks eksposisi itu cirinya yang ketiga yaitu memuat informasi pengetahuan. Ya, itu dia. Baik, yang berikutnya netral dan objektif, ya, bahwa teks eksposisi itu tidak memihak, ya, artinya netral. Kalau namanya netral, seorang guru itu harus bersifat netral dan objektif, ya. Kita tidak bisa membeda-bedakan siswa antara siswa si A dengan siswa si B. Walaupun misalnya siswa si A itu adalah satu marga dengan ibu atau satu marga dengan suami ibu, tetapi itu ketika memberikan penilaian ibu harus bersifat netral dan objektif, ya. Kalau misalnya nilainya 5 ya silahkan saja saya berikan 5, bukan berarti kalau satu marga dengan ibu saya berikan nilainya 7. Sementara, ya, yang lainnya yang nilainya 7 ibu buat menjadi 5. Itu tidak netral dan tidak objektif.
ya. Jadi teks eksposisi itu bersifat netral dan objektif, artinya tidak memihak. Karena tadi kan di sana teksnya itu hanya memberikan informasi, jadi tidak memihak kepada siapapun. Oke, baik. Yang berikutnya, ya, terdapat penilaian dan berupaya untuk membujuk. Nah, jadi di sana nanti penilaian itu artinya penilaian dari si pembaca, ya. Lalu yang berupaya untuk membujuk itu siapa? Ya si penulis itu. Ya. Bagaimana biar orang yang membaca itu ya mau menggunakan ya atau melakukan informasi yang sudah disampaikan dalam teks itu. Ya. Misalnya bagaimana ibu bisa mempengaruhi kamu untuk menggunakan obat-obatan yang tradisional. Nah, seperti itu dia. Nah, lalu penilaian itu munculnya dari siapa? Dari pembaca. Ya, artinya teks ini bagus. Oh iya, yang disampaikan di sana itu bagus. Nah, yang berupaya untuk membujuk itu siapa? Ya si penulis yang membuat tulisan itu. Bagaimana dia bisa memberikan bukti-bukti, ya contoh-contoh yang nyata, yang real, yang nyata, ya tentang tulisannya yang disampaikannya itu, biar yang membaca itu percaya. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi terdapat penilaian dan berupaya untuk membujuk. Nah, yang berikutnya, disampaikan dalam bentuk baku. Ya, pada umumnya, buat nanti tanda kutip. Kalau ibu katakan pada umumnya, berarti secara umum. Jangan nanti, Bu, kan pernahnya kawan saya, Bu, menyampaikan informasi itu seperti teks eksposisi tapi bukan dalam bentuk tulisan seperti itu, ya kan? Nah, kan tadi sudah buat pada umumnya, disampaikan dalam bentuk baku. Nah, itu biasanya dibuat dalam bentuk tulisan, dan biasanya bahasa-bahasa yang digunakan di sana adalah bahasa-bahasa yang baku. Ya. Berbeda dengan iklan. Dalam iklan itu kan bisa menggunakan bahasa yang baku, bisa juga menggunakan bahasa yang tidak baku, ya kan? Walaupun terdapat juga di sana kata membujuk, mempengaruhi. Nah, jadi ciri yang berikutnya yaitu disampaikan dalam bentuk baku. Karena biasanya, kenapa dikatakan dalam bentuk baku? Karena biasanya teks eksposisi itu dibuat dalam bentuk tulisan. Jadi maksudnya tulisannya itulah yang bersifat baku seperti itu. Oke. Nah, anak-anak ibu, demikian pengertian dan ciri dari teks eksposisi. Ya, ibu berharap kamu bisa mengambil intisari dari apa yang sudah ibu sampaikan. Ya, jadi pada pertemuan pada pagi hari ini kita hanya masih membahas pengertian dan ciri-ciri teks eksposisi. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas mengenai struktur teks eksposisi. Nah, sebagai penutup, ibu biasanya selalu memberikan berupa oleh-oleh, yaitu pantun. Mudah-mudahan dari pantun ini kamu bisa memetik hikmah ataupun nilai dari pantun tersebut dan bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu. Ya. Nah, cendrawasih burung dara dulu cari di Papua. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Di perbukitan bunga mekar, di pedesaan sawah luas. Untuk perhatianmu, untuk perhatian anak-anak ibu, ucapkan terima kasih. Dan untuk kesalahan, baik itu dari segi tutur kata, pengucapan, tingkah laku, ibu mohon maaf. Sekian, tetap jaga kesehatan, tetap semangat
dalam belajar. Ya. Sekali lagi, tetap jaga kesehatanmu dengan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, dan harapan kita semoga COVID-19 segera berlalu sehingga pembelajaran tatap muka bisa kita kembali terapkan di sekolah. Terima kasih buat perhatiannya. Dadah anak-anak ibu, salam sehat.